Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review smartwatch terbaru dari Mibro. Ini adalah Mibro Watch C3 ya, atau C3. Kira-kira smartwatchnya seperti apa, worth to buy apa enggak? Pada episode kali ini kita bakal review smartwatch terbaru dari Mibro ini. Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys. Sebelum kita mulai, di Instagram gue bikin segmen baru yaitu tips hemat traveling atau tips hemat liburan. Buat teman-teman yang suka traveling, suka liburan, feel free follow Instagram gue karena di situ gue bagiin pengalaman dan tips-tips yang gue tahu tentang traveling atau tentang liburan ke suatu tempat gitu ya. Nah, langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini. Kotaknya seperti ini ya, gue suka banget perpaduan warna putih dan warna colorful di bagian watchnya. Di bagian sampingnya di sini ada fitur unggulan yang dimiliki oleh si Mibro Watch C3 ini. BTW gue minta maaf ya karena suara gue lagi agak-agak serak gini, jadi mungkin agak berbeda dari biasanya. Dan ini dia smartwatchnya udah kita unboxing. Buat teman-teman yang pengen lihat proses unboxingnya, langsung aja kita simak bareng-bareng guys. Nah guys, ini dia smartwatchnya Mibro C3. Pertama kali gue pegang smartwatch ini, gue tuh suka banget sama material dari strapnya. Silika gel kayak gini, lembut banget dan build materialnya bagus kalau menurut gue. Dan gue yakin banget ini bakal nyaman dipakai dalam jangka waktu yang agak panjang gitu guys. Dan yang gue suka lagi dari desain si Mibro ini, bentuknya kotak. Dan kotaknya tuh nggak ngebosenin karena di bagian housingnya di sini materialnya terbuat dari metal dan di sini ada kayak aksen garis gitu ya di masing-masing sisinya. Dan kalau menurut gua modelnya tuh fresh banget. Dan di bagian sampingnya di sini juga cuma ada satu tombol, tapi dibikin housing yang lumayan besar seperti ini ya. Jadi kesannya tuh nggak kosong gitu guys. Kemudian di bagian bawah dari tombolnya di sini ada speaker karena smartwatch ini sudah mendukung Bluetooth call dan juga sudah mendukung WhatsApp call. Kemudian di bagian sampingnya di sini juga ada speaker ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada sensor-sensor dan juga ada titik magnet untuk chargingnya. Untuk watch yang kita review pada episode kali ini warnanya tuh navy blue ya. Kemudian di bagian bawahnya ini materialnya terbuat dari plastik. Kemudian untuk ukuran strapnya sendiri ini 22 mm ya. Bisa digonta-ganti dengan strap yang ukurannya sama dan ada quick release ya, jadi gampang banget kalau misalnya teman-teman pengen ganti. Kebetulan pada paket pembeliannya juga kalian akan mendapatkan extra strap seperti ini. Sekarang kita ngomongin display atau tampilan dari smartwatch ini. Untuk displaynya sendiri ukuran layarnya lumayan besar ya, 1,85 inch dengan resolusi 240 x 284 pixel dan kualitas displaynya sudah HD. Untuk ketajaman warnanya kalau menurut gue ini udah oke banget, udah clear banget. Dan yang gue suka refresh rate 60 Hz nya itu di bagian layarnya bikin kalau misalnya kita menggeser atau men-slide atau ganti menu yang ada di smartwatch ini tuh jadi smooth banget gitu ya. Sekarang gimana rasanya kalau misalnya kita pakai smartwatch ini? Nah, setelah gue pakai di pergelangan tangan gue ini lumayan besar gitu ya, dan ini lumayan pas banget di pergelangan tangan dan nyaman banget ya, sesuai dengan prediksi. Strapnya ini yang lembut, bikin nyaman pas dipakai. Kemudian untuk ukuran dimensi dari smartwatch ini adalah 47 x 39,5 x 11,8 mm. Menurut kalian gimana? Dan ternyata dengan ukuran watch yang seperti ini, bobotnya tuh nggak terlalu berat, cuman sekitar 43 gram aja dengan strapnya. Jadi kalau menurut gue ini ringan banget, pasti nggak bakal membebani pergelangan tangan kita guys. Untuk kapasitas baterainya smartwatch ini 350 mAh
dan bisa bertahan 10 sampai 50 hari tergantung pemakaian kalian. Jadi kalau menurut gue ini udah lumayan oke banget dan lumayan hemat ya. Dan yang gue suka lagi dari smartwatch ini, walaupun dia sudah mendukung Bluetooth call, dia tuh udah water resistant sampai 280 amp. Gue nggak merasa ragu lagi kalau misalnya pengen pakai smartwatch ini, misalnya nggak sengaja kepercikan air atau nggak sengaja kehujanan, karena smartwatch ini sudah water resistant guys. Sekarang kita bahas fitur yang ada di dalamnya dan cara penggunaannya guys. Buat konekin smartwatch ini ke handphone, kalian tinggal download aja aplikasinya Mi Bro Fit. Dan proses konekinnya juga gampang banget ya, pakai jaringan Bluetooth. Setelah connect, waktu yang ada di smartwatch-nya mengikuti waktu yang ada di handphone kalian. Kalau misalnya udah terkonek, smartwatch ini udah ready untuk dipakai nih guys. Kalau misalnya kita swipe down, di sini akan masuk ke beberapa shortcut. Di bagian sebelah kiri atas ini, di sini ada mode untuk mengeluarkan air. Kemudian di tengah di sini ada pengaturan untuk brightness. Kalian bisa atur di sini tingkat kecerahannya, ada 5 tingkat kecerahan. Dan screen off time-nya juga bisa diatur mulai dari 5 detik sampai 30 detik guys. Dan di smartwatch ini juga sudah ada always on display. Kalau misalnya kita aktifin fitur always on display-nya, sini kalian bisa memilih ya tampilan interface-nya untuk always on display-nya. Ada 2 tampilan, ada analog dan satu lagi ada digital. Dan always on display-nya bisa disetting mulai dari 3 menit sampai 20 menit aja ya guys. Kemudian di sini juga ada tombol lock screen, kemudian di sini juga di bawahnya di sini ada QR code ya untuk konekin dengan handphone. Kemudian di sini juga ada setting. Kalau misalnya kita masuk ke setting, di sini ada banyak banget settingan yang bisa kalian pilih. Di bagian atasnya di sini ada information personal, kemudian di sini ada notification, kemudian di sini juga ada system operation ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada do not disturb. Di bagian bawahnya lagi di sini ada brightness display. Di bawahnya lagi di sini ada app new. Kalau misalnya kita klik, di sini ada pengaturan untuk UI-nya atau user interface-nya. Di smartwatch ini ada 3 pilihan user interface yang berbentuk lingkaran untuk list memanjang ke bawah dan juga berbentuk grid seperti ini guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada pengaturan suara dan di bawahnya lagi di sini ada passcode ya untuk pengaturan lock screen. Dan ada saving power mode juga di sini. Di bagian bawahnya lagi di sini ada language. Kalau misalnya kita klik di sini ada 35 bahasa yang ada di smartwatch ini dan ada bahasa Indonesianya nih. Jadi buat teman-teman yang suka tampilan bahasa Indonesia di smartwatch ini udah bisa ya. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada about. Kalau misalnya kita klik di sini mode dari smartwatch-nya tulisannya XPA W014. Kalau misalnya kita swipe right, di sini akan masuk ke beberapa shortcut menu lagi. Di sini ada daily activity. Kalau kita geser lagi di sini ada musik controller ya. Kemudian di sini juga ada sleep monitoring. Kemudian di sini juga ada weather dan juga ada heart rate monitor. Dan juga di sini ada menu data seperti ini yang menampilkan beberapa informasi seperti jumlah langkah kaki dan juga kalori yang sudah dibakar. Jadi kalau misalnya kita swipe right dan swipe left, di sini akan masuk ke beberapa shortcut yang tadi udah kita sebutin ya. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini ada masuk ke message notification. Yang gue suka dari message notification di smartwatch ini tampilannya enggak kayak mesin ketik gitu ya untuk fontnya. Fontnya kalau menurut gue ini udah cakep banget dan karakter yang bisa ditampilin atau informasi atau chat yang bisa ditampilin di smartwatch ini juga lumayan banyak. Udah lumayan oke kalau menurut gue fitur notification yang ada di smartwatch ini guys. Untuk masuk ke menu utamanya tinggal pencet aja tombol yang ada di sebelah kanan ini dan tampilannya seperti ini. Gue pilih tampilan menu yang memanjang ke bawah seperti ini. Di sini ada heart rate monitor. Tampilan heart rate monitornya seperti ini guys. Kemudian di sini juga ada blood oxygen ya, tampilannya seperti ini untuk blood oksigennya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada sleeping monitoring. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sport mode. Mode olahraga yang ada di smartwatch ini ada 70 mode olahraga. Jadi banyak banget mode olahraganya, kalian bisa sesuaikan aja dengan olahraga yang sedang kalian lakukan gitu guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada sport recorder. Di sini juga ada menu data activity yang tadi. Kemudian di sini juga ada phone call. Kemudian di smartwatch ini juga sudah ada voice assistant. Bisa suruh-suruh smartwatch ini menggunakan voice command. Dan di bagian bawahnya di sini juga ada health woman ya. Jadi ada siklus untuk kewanitaan. Di bagian bawahnya lagi di sini ada musik controller. Settingan untuk di musik controller ini juga lumayan lengkap. Kalian bisa memplay, menext dan memprevious dan juga kalian bisa menaikkan dan menurunkan volume. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada alarm, weather, kemudian juga ada latihan pernafasan seperti ini guys. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada setting, ada kalkulator juga ya. Kemudian di sini juga ada timer, stopwatch. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada find phone.
kalender, dan remote kamera guys. Tampilan watch face-nya kalian bisa ganti ya. Untuk bawaannya itu ada 5 tampilan watch face. Tapi kalau misalnya kalian pengen ganti dan pengen pilih yang lebih banyak, tersedia di aplikasinya Mi Bro Fit. Dan disitu banyak banget ya tampilan watch face yang bisa kalian pilih. Dan semuanya gratis guys, alias free. Guys, menurut kalian gimana smartwatch ini? Dari segala fitur dan keunggulan yang ada di smartwatch ini yang tadi udah kita bahas, gue agak sedikit notice ya di bagian layar ini dagunya lumayan tebal ya di bagian bawahnya. Tapi overall smartwatch ini kalau menurut gue ini udah oke banget. Dan kalau menurut gue dengan harga yang ditawarkan sekitar 700.000, smartwatch ini sudah bergaransi 1 tahun dari Mi Bro-nya dan juga sudah water resistant sampai 280 ATM. Dan juga tampilannya juga oke banget, ada refresh rate-nya juga sangat smooth banget gitu ya. Dengan segala fitur yang ada di smartwatch ini worth it sih dengan harga 700 ribuan. Kalau menurut kalian gimana? Worth to buy apa enggak smartwatch ini? Kalau kalian punya pendapat lain tentang smartwatch ini, kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah guys, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang Mi Bro Watch C3 ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.